Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis tanggal 19 November 2020, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita bersama-sama diambil dari kitab Perjanjian Baru sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami, menyertai kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama saat ini kami boleh memahaminya dan mengerti dengan baik. Kuasa-kuasa kegelapan, pikiran-pikiran yang tak menentu yang ingin menghalangi kami saat ini Bapa, agar dihalaukan dan dijauhkan dalam kami mendengarkan akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya dan pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya.
dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 11 terdiri dari dua perikop yang akan direnungkan pada kesempatan hari ini, yaitu Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima tentang anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, dan pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11 mengenai pemberitahuan tentang penghakiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita memilih ke kiri atau ke kanan, memilih maju atau memilih mundur, memilih lari atau memilih untuk menghadapinya, memilih pergi atau tidak, dan lain sebagainya. Dalam setiap pilihan yang diambil, pasti ada risiko, konsekuensi, sebab akibat akan ada yang dituai di setiap pilihan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pilihan setiap kita benar dan tepat, pasti akan menuai sesuatu yang baik, membawa sukacita dan kebahagiaan. Namun kalau pilihan itu salah, tentunya akan menuai kesengsaraan, sesuatu yang tidak baik, keburukan, kehancuran dalam hidup ini. Kehidupan orang-orang Kristen tiap-tiap hari selalu diperhadapkan dengan ujian, pencobaan, sehingga apakah memilih untuk tetap taat dalam firman Tuhan atau tidak. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang baru dibacakan untuk kita pada pagi hari ini merupakan salah satu penglihatan oleh Yohanes tentang peristiwa akhir daripada dunia ini yang akan terjadi dan dialami. Meskipun belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi dan tergenapi. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan yang memiliki kerajaan sorga. Ayat pertama dan ayat yang ketiga ini menggambarkan atau melukiskan secara singkat mengenai tempat tinggal orang-orang percaya. Suaranya, keadaannya, suasananya, orang-orangnya, semuanya terlihat begitu mengagumkan, begitu suci, dan begitu penuh dengan kebahagiaan. Bahkan dalam perjanjian lama, Bukit Sion adalah nama lain dari Yerusalem. Ini melambangkan kehadiran dan keselamatan Allah, juga melambangkan kemenangan umat Allah. Mazmur pasal 74 ayat 2, Mazmur pasal 53 ayatnya yang ke-6. Kemudian anak domba berdiri di Gunung Sion ini mau hendak menunjukkan kemenangan Yesus Kristus. Dan angka 144.000 adalah menunjukkan orang-orang percaya yang telah memenangkan peperangan terakhir. Dapat dibaca dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ini adalah suatu jumlah atau simbol yang menandakan kelengkapan seluruh anak-anak Tuhan atau umat Tuhan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah berdusta, tidak bercela, sebab hati dan seluruh kehidupan mereka dikuduskan untuk memuliakan Tuhan, berada di hadirat Tuhan. Ayatnya yang kelima. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang yang telah dipilih untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan Allah. Hanya mereka yang mengerti lagu-lagu tersebut. Hanya mereka saja yang
bernyanyi, ya, memuji Tuhan. Dan pujian, nyanyian yang mereka naikkan itu bagaikan, dikatakan dalam firman Tuhan, bagaikan desau air bah yang dahsyat dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Suara mereka ini seperti suara kecapi yang dipetik tetapi sangat indah didengar sampai ke ujung bumi. Inilah suasana surgawi, kehidupan kerajaan Allah. Tidak ada tangisan, tidak ada air mata dan gertak gigi. Yang ada hanyalah sukacita, kebahagiaan, dan hidup yang kekal. Selanjutnya ayat pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Apa yang ditulis kitab Ibrani bahwa Allah tidak pernah berhenti berbicara di sepanjang zaman dapat dilihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Dengan berbagai cara Allah selalu memperingatkan untuk mengajak semua orang atau semua manusia bertobat, menyembah kepadanya. Bahkan juga di akhir zaman pun kita melihat Allah masih membuka kesempatan agar bertobat, agar datang kepada Allah. Injil yang kekal, ya, masih disampaikan, masih diberitakan, diberikan kesempatan bagi orang-orang untuk mendengarkan lalu menerimanya supaya memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Injil yang kekal yang diberitakan itu juga disampaikan, dapat dipahami sebagai peringatan akan datangnya penghakiman Allah, ditujukan kepada orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain, orang-orang yang percaya menolak anak Allah yang hidup. Orang-orang demikian Allah tidak akan segan-segan menumpahkan murkanya. Apalagi mereka adalah orang-orang yang telah membinasakan, membunuh orang-orang kudus. Ayatnya yang ke-10. Mereka akan mengalami hukuman yang setimpal, hukuman yang kekal. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dalam nas ini menggambarkan bagaimana hukuman kekal itu. Yohanes melukiskan pemakaian kiasan kata api. Ini terjadi siang dan malam, artinya hukuman kekal yang dialami oleh manusia itu tidak akan pernah berhenti sampai akhir. Tidak ada istirahat dan terus terjadi sampai kekal, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, walaupun nas ini masih belum terjadi, tapi pasti akan terjadi dan digenapi. Sebagai orang-orang percaya, kita kembali diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, terkhusus sepanjang hari ini yang akan dijalani. Satu pertanyaan untuk kita bersama, bagaimana ketetapan hati kita? Tentu kita pastinya memilih untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan yang terbaik untuk puji hormat Tuhan. Jangan biarkan iblis menguasai hati dan pikiran kita. Jangan biarkan diri kita dikuasai keinginan-keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Sebagai anak-anak Tuhan, agar selalu waspada karena banyak hal yang akan mengoyakkan iman kita. Berjaga-jaga dengan kelengkapan senjata Allah. Jangan sampai di saat-saat akhir kita justru tertidur. Tapi biarlah kita seperti 5 gadis yang bijaksana memiliki minyak cadangan. Demikian pula halnya, haruslah terus berjuang dan kuatkan iman percaya kita. Kita yakin Roh Kudus Tuhan akan menolong dan memampukan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita
berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur oleh karena kasih penyertaan-Mu, kami dapat merenungkan firman Tuhan yang telah mengingatkan kami sekalian untuk tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Iman kami senantiasa tetap kuat, tetap teguh, dan terus berjaga-jaga menggunakan kelengkapan senjata Allah. Tetap semangat, berpengharapan menjalani hidup sepanjang hari ini. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami ingin menyerahkan segenap keberadaan hidup kami ke dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Demikian juga segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, provinsi kami, secara khusus Kabupaten Murung Raya, pemimpin-pemimpin kami, bupati dan wakil bupati, beserta segenap jajarannya, DPR Kabupaten Murung Raya. Tuhan memberkati, diberikan hikmat dan kebijaksanaan, selalu kesehatan, kejujuran, dan takut akan Tuhan dalam mereka bekerja, sehingga Murung Raya maju, adil, dan sejahtera sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk resort GKE Puruk Cahu dan seluruh jemaat di kawasan resort GKE Puruk Cahu. Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus-Mu selalu memberkati dalam melaksanakan tugas panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani, sehingga berjalan sesuai kehendak-Mu, guna menyaksikan kasih dan anugerah-Mu melalui kata dan perbuatan yang menyelamatkan. Pimpin dan sertai pendeta, bikaris, penginjil, penetua, dan diakon, guru-guru agama yang terlibat, bahkan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, pengurus-pengurus kategorial. Dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, kami dapat dan mampu melaksanakan tugas pelayanan sebaik mungkin sesuai bidang yang telah Engkau percayakan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat GKE Olong Nango, agar tiap-tiap hari selalu bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati masing-masing rumah tangga mereka, tugas pekerjaan mereka, bahkan persekutuan jemaat Tuhan jemaat Tuhan GKE Olong Nango. Pimpin BPH, majelis jemaat, dan pendeta atau pikaris yang melayani dengan sebaik mungkin, bersama-sama dalam membina, membimbing, mengajar jemaat Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk rekan sekerja sepelayanan kami yang saat ini sedang menjalani isolasi oleh karena COVID-19. Roh Kudus Tuhan senantiasa menopang, memberikan kesehatan, kesabaran, semangat, bahkan pemulihan, sehingga mereka boleh sehat kembali seperti sedia kala, kembali dapat melaksanakan tugas pelayanannya. Bapa di sorga, kembali lagi kami serahkan keberadaan kami, tubuh, jiwa, roh kami. Kuatkan iman kami ketika menghadapi tantangan, pergumulan hari ini. Kami mampu melewati, bahkan menghadapinya. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dan doa ini kami alaskan hanya ke dalam satu nama,
yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.